subscribe Abah channel. Sekarang. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alladzi ja'ala fis samai burujan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقاضينا ومولانا محمد وسلم تسليما كثيرا. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو صدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة معراج المؤمنين. وقال الشعراوي الرحمن يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله تعالى قد أكرم نبيه بالإسراء والمعراج. صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أصحاب الفضلاء para alim ulama, para kiai, para sepuh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena cakar dari sendiri berbasis calon, tapi insya Allah kemudian rasa taklim, rasa hormat dari kami. Mudah-mudahan buat kita para alim ulama semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan umurnya, rezekinya, istiqomahkan semuanya dalam rangka membimbing kita selaku masyarakat menuju Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada media peringatan Islamiyah sekaligus penutupan pengajian. Anak-anak kalau mau itu memang orang kita fakir ya. Kalau mau itu makin gede pahalanya. Biasanya capek dalam masyarakat. Hadirin muhadirat astagfirullah. Saya ini ibu maunya Indonesia sudah. Soalnya saya pernah dilaporkan sampai dari beliau, saya mau Indonesia. Tahu hari itu orang askar. Mau diplomati apa kamu sudah? Jika itu kalau sudah, rata-rata itu bahkan maunya diplomati orang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih kita beri kasih yang Maha Berdaya terhadap dan saya. Selama manusia hidup di alam dunia, baik yang kafir ataupun yang muslim, baik yang taat ataupun tukang maksiat kayak kita semua, selama di alam dunia Allah mempunyai sifat rahman. Semuanya Allah kasih nikmat.
Orang sini itu kalau subuh pasti kesiangan semua, betul kan? Tapi meski kita juga tukang maksiat, selama kita masih tinggal di dunia, maka seluruh makhluk Allah mendapat sifat rahmatnya Allah. Meski kita subuh suka kesiangan, bangun subuh suka sarapan, betul nggak? Itu nikmat dari kalau saya jadi malaikat atau banding-bandingin semuanya. Soal subuh kemudahan, bahkan pemberian di sini. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kalimat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in dan kita semua diterangkan ya, angker khususnya seluruh muslimin muslimat nanti di akhirat yang sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di umat Nabi itu tidak ada nikmat yang paling besar bagi kita selain nanti di akhirat kita semua dianggap sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan di dunia kita tidak pernah bertemu lagi, bahkan jangankan bertemu, mimpi dia belum pernah benar. Udah pocong tak jadi masalah kita semua di alam dunia ini tidak bertemu lagi, bahkan mimpi pun tidak pernah, tidak jadi masalah. Yang terpenting kita di akhirat ketika pulang ke hadapan Allah kita semua diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu tukang neraka saudara. Itulah yang hadirin semuanya, mohon maaf saya agak agak sedikit habis pusing di jalan, nyasar beneran bentar mana macet deh, Jakarta saya mau ingin makan dulu semua dari Jakarta. Hadirin assalamualaikum, kita mengambil sedikit pelajaran dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj menurut salah sebagian ulama adalah karena berantemnya antara langit sama bumi. Ternyata berantem dari zaman dulu ada. Kata bumi, wahai langit, aku lebih baik dari engkau. Kata langit pun begitu, enggak bisa bumi, aku lebih baik dari engkau. Aku ada lautan, ada bumi, aku ada daratan, ada pohonan, ada semua. Langit pun sama. Aku ada ini, bahkan di langit itu ada. Langit itu ada emas, ada tembaga, bahkan ada laut juga. Di langit antara ruang tanpa udara, menurut para ulama itu ada laut. Makanya kalau hujan suka ada ikan di dalam kita betul-betul dari atas jangan dimakan. Terakhirnya bumi berkata kepada langit, aku lebih mulia daripada kau, karena di bumiku, di atas punggungku berdiri seorang kekasih Allah, seorang makhluk sayyidul makhluk, afdalul mawjudat, seorang raja makhluk, paling utama makhluk, pemimpin seluruh makhluknya Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langit kalah, nyerah balik. Langit berdoa kepada Allah, Ilahi anta tujibul mudhar idza da'aka. Wahai Allah, Engkaulah zat yang mengijabah, menghilangkan kesulitan bagi hamba. Jika hambanya berdoa kepada Allah, maka aku mohon ya Allah, angkatlah, ampunilah kalah sama bumi, angkatlah dan
sayyidul mawjudat wa afdalul makhluqat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dari dulu ada kayak gitu. Jadi kemarin kan harus begini ya. Saya sedih dulu Pak. Saya kalah. Habis ini Pak ngomongnya. Kalau Bapak sering kayak begini, jadi kita ngaji nomor 1, sholat ibadah nomor 1, presiden nomor bingung siapa ini. Tapi nggak apa-apa, meski kita berapa kita bisa teriak, gentleman, akui kesalahan, kekalahan. Karena udah gitu aja udah. Jadi atau tidak presiden negara kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya syariat saja, jangan tidak menerima kekalahan. Udah gitu kita yang penting lain aja. Siapa yang menang, kayaknya apa yang mau semua. Kita mudah-mudahan semua jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa tantangan keimanan. Kalau Rasul peristiwa Maulid Nabi, Rasulnya ada, kuburannya pun ada. Tapi kalau peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa tantangan keimanan, di mana peristiwa itu tidak masuk kepada logika orang biasa yang otaknya dia diantarkan kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu. Masa Rasulullah dari rumahnya berangkat ke Masjidil Aqsa terus terbang ke langit ketujuh lewat Mustawa Rafraful Akhdar sampai bertemu Allah. Hanya kata ulama ada yang bilang 3 jam saja, ada yang bilang setengah malam saja, bahkan ada yang bilang tempat duduk Rasulullah, tempat berbaringnya masih hangat ketika beliau kembali dari api. Ini satu peristiwa yang luar biasa. Bahkan bukan hanya kita, Pak. Dulu ketika Rasulullah SAW mengalami pun dan menceritakan kisah ini kepada para sahabat, banyak sahabat yang murtad kembali. Rasulullah pulang, cerita melakukan kehidupan berumah lewat Abu Jahal, lewat Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasul. Abu Lahab pamannya Rasul. Jadi wajar sekarang kalau ada orang berantem sama paman sendiri. Kadang-kadang Ustaz sama kiai musuh utamanya adalah jinnya. Enggak. Wajar begitu. Rasulullah ngomong begini, tiba-tiba lewat Abu Lahab, ente lagi ngapain kan? Saya lagi bingung, Man. Oh, lagi bingung? Apa yang kamu bingungkan? Saya bingung, semalam itu saya berangkat dari rumah. Terus mana? Ke Masjidil Aqsa. Terus naik ke langit. Nah, kata Allah, Muhammad sudah mulai gila. Man, diubarkan jalan Allah. Ingin memperkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada percaya seperti ya. Biasa kan orang baik itu kan suka jadi di belakang. Ya, ada percaya seperti siapa lagi orang sini sudah ada di sini, begitu kan? Ternyata di belakangnya banyak rumah. Ente mau nggak cerita ini di depan orang Mekah semuanya? Mau, justru saya bingung. Cing, ini saya mau orang Mekahnya kayak gimana? Ya udah urusan saya. Yang penting kau ceritakan yang tadi kau ceritakan kepadaku di hadapan orang Mekah semua. Baiklah. Akhirnya Allah mengumpulkan seluruh orang Mekah. Kumpul, ada pengumuman, ada kabar baru. Udah kumpul semuanya. Muhammad, kamu berdiri, kamu ceritakan apa yang kau ceritakan kepadaku tadi malam. Ceritakanlah sama para sahabat menolak. Aneh, sampai Sayyidina Umar menangis. Ya Rasulullah, jangan seperti itu ya Rasul. Mesti kau dalam keadaan sedih karena memang baru meninggal seorang istri. Tapi jangan gila ya Rasul. Semua para sahabat tidak percaya. Abu Lahab pasti dibuat.
kita ditimbang semua, seluruh dia yang ditimbang dibanding dengan orang tersebut lebih berat iman dan Bakar. Jika sebelumnya peristiwa tentang Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh-oleh daripada Isra Mi'raj adalah diwajibkannya sholat lima waktu oleh Allah Subhanahu. Nah kita ini nggak bisa lagi kita Rasul kita Allah. Hanya satu orang dari makhluk Allah 124.000 nabi, hanya Rasulullah yang bertemu Allah langsung. Tidak ada yang bisa bertemu. Cuma Rasul bilang as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Maka Rasul memberikan kepada kita cara dan rumus agar kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengerjakan sholat. Cuma permasalahannya sholat ini sulit, bukan hanya ruku sujud, salam, bukan begitu. Sholat ini berat. Sebab kita lihat, bukankah keterangan ada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi kenapa pulang dari musola sudah RT lo curi? Dengar, lo ikut sholat kerobak musola lo hadir, dengar. Lo keluar dari masjid lo korupsi, dengar. Lantas sholat yang seperti apa yang dimaksud oleh agama yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Susah ya, sholat susah. Oh ternyata hadirin semuanya, sewaktu Rasulullah mau Isra wal Mi'raj, Rasul pernah dibelah bulu dadanya. Dibelah bulu dada Rasulullah oleh malaikat Jibril, kemudian diambil hatinya, dicuci. Ternyata kita mau menghadap Allah, ternyata kita mau beribadah kepada Allah. Tentu syarat pertamanya adalah kita harus bersuci. Makanya saya baca di kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, bersuci ada 4 tingkatan. Kalau kita mau sampai sama Allah, cara bersuci ada 4 tingkatan. Ini kita mau masuk bulan suci. Bulan suci akan memberikan pengaruh kepada kita kalau kitanya mau bersuci. Kata Imam Ghazali, bersuci ada 4. At-tathhiru arba'atun, bersuci itu ada 4 tingkatan. Pertama, tathhirul a'dha'i 'anil akhbathi wan najasah. Pertama, mensucikan anggota badan dari kotoran dan najis. Ini udah maklum semuanya ini. Itu orang semua lagi suka lewat terus. Lalu kali lagu bahasa Sunda ngajukan ke eur-eur 5 yang sholat. Bagaimana kemat terus. Bersuci ada 4. Pertama, tathhirul a'dha'i 'anil akhbathi wan najasah, membersihkan anggota badan dari kotoran dan najis. Saya yakin semua orang ini yang suka ngaji bisa. Bersucinya satu dulu, kalau belum hadas kecil mandi dulu, kalau belum hadas terus besar dan bersuci dari najis. Saya yakin udah tiap bulan ngaji. Benar ya? Dan minggu kebenaran di sini ngajinya. Minggu kebenaran. Minggu aku udah berapa tahun? Aku jadi kayak semua dulu. Berpintar semua nih. Seminggu berapa tahun? Luar biasa. Cuma yang penting gitu-gitu doang ya. Yang ngajinya gitu-gitu aja bagian kaki, kakek-kakek kan punya penyakit rematik, ngaramat sedetik ngaji kebal sedetik dihantuk mereka. Udah kita lewat. Bersuci tingkat pertama itu dulu
kedua adalah tathirul aqwali anil jaraimi wal athar, membersihkan anggota badan dari perbuatan keji dan kriminal. Dari perbuatan jahat. Ini sedikit juga. Zaman sekarang aneh, zaman sekarang aneh. Kita sering muji dan zikir kepada Allah, tapi anggota badan kita sering menyakiti orang lain. Banyak berkata Allah Akbar, Subhanallah, dan lain-lain, tapi misalnya mencaci maki orang lain, betul nggak? Banyak zaman sekarang Pak. Bahkan sekarang lagi bergeser lagi. Dulu mulutmu harimau, sekarang berganti jarimu harimau. Main sekarang juga. Orang terus saja lihat gitu. Ini baru kabar fitnah orang yang kita nggak tahu sih. Jangan dikirakan gitu saudara. Membersihkan anggota badan dari perbuatan keji dan kriminal, perbuatan dosa dan perbuatan jahat. Kalau aneh banget kalau di sini. Kalau saudara kalau dicangkangnya cucukan, kalau sini enggak. Ini pokoknya kayak tadi. Membersihkan anggota dari perbuatan keji dan mata kita jangan keseringan nonton yang tidak diperbolehkan agama, betul nggak? Ini artinya bersuci tingkat kedua. Bang zaman sekarang gampang Pak. Zaman dulu kita mau lihat jerapah Afrika, itu nunggu dulu film Flora dan Fauna. Zaman sekarang gampang. Mau lihat bujal India, tinggal klik di kamar Ustaz habis wiridan, bayangkan dia melihat belang India. Ini bersuci anggota badan. Mata jangan melihat kepada yang tidak diperbolehkan melihat. Cuma susah banget. Bener nggak? Sekarang tuh kita melihat paha ayam lebih susah daripada melihat paha orang. Ya, kan kalau mau dilihat haram, kan dilihat yang saya pulang dari Cimandan mau jam 2 di Cilegon kan ada begitu mau cuci saya pergi saya ngerti toilet mata nih sekarang kawan sekarang juga maka jangan salahkan terjadi kejahatan seksual yang dilakukan laki-laki karena kebanyakan perempuannya yang memperlihatkan aur. Itu siapa? Anak bapak semua itu. Betul nggak? Awas jadi radio suka. Anak keluar usianya kelihatan umur 18 tahun pakai kaos umur 8 tahun kan kabok gitu. Itu urusan apa mas? Dan nanti karakter kita sebab saya pusing. Lisan, ini apa kita? Lidah kita jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai memfitnah orang lain. Jangan sampai mengadu domba orang lain. Ibu-ibu jangan sampai ngomel sama salah. Ngomel mulu kan ya? Susah sih, mungkin bisa saya jadikan orang. Ya, dikasih duit ya 100.000 sehari, madu aja. Ini ibu-ibu itu kalau bahasa Sundanya juring sebelah. Apa juring sebelah? Jeblak kita jangan sampai memfitnah orang, jangan sampai mencaci maki orang lain, jangan sampai mengadu domba orang, jangan sampai merendahkan orang. Pak saya
ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, tapi lidahnya suka menyakiti orang lain. Bahaya dia. Kata Rasulullah, itu Rasulullah bilang, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu wahai sahabat-sahabatku siapa orang yang bangkrut? Dijawab sama para sahabat, "Al-muflisu indana man la dinarahu wa la dirham." Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang lagi, tidak punya bisnis lagi, tidak punya modal lagi, bangkrut. Kata Nabi, benar, itu bangkrut menurutmu, tapi bangkrut menurut agama adalah man sholla kada wa man shoma kada wa qara'a kada wa dzakara kada lakin syatama kada wa dhaba kada wa fatana kada. Orang yang bangkrut di hadapan Allah adalah orang yang suka sholat, orang yang rajin ngaji, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin berzikir, tapi mereka bangkrut di akhirat karena mereka memfitnah seseorang, menyakiti seseorang, mencela seseorang, mengadu domba seseorang, ngomongin orang lain. Kira-kira susah. Sehingga kita mau amal di malaikat, sholat 100, puasa 100, baca Quran 100, semua 100. Ada malaikat di jalan surga. Begitu mau masuk surga, cek Allah, belum selesai. Kalian perhitungan denganku beres, tapi kalian punya perhitungan dengan antara sesamamu. Akhirnya kita dipertemukan oleh Allah di alam khosomah, namanya alam peraduan antara sesama makhluknya Allah. Begitu kita mau ke surga, tar dulu, banding, tar dulu ya surga. Lu dulu pernah nyakitin gua, lu dulu pernah ngomongin gua mau balas nggak sempat dulu. Berarti gua suruh, bukan mata preman. Gua nggak mau, ego sakit, tapi di dunia aku tidak bisa membalasmu. Maka hari ini di pengadilan Allah yang adil, aku ingin meminta pertanggungjawaban. Aku sakitnya tuh di sini. Akhirnya amalnya dipindahin, sholatnya dipindahin, ngajinya dipindahin, zikirnya dipindahin. Kalau amal dia belum cukup untuk mengobati rasa sakit seseorang yang kita sakiti di dunia ini, maka dosa dia dipindahkan ke dia. Jadi enak dia, kita capek-capek beramal kagak dapat apa, dia kagak beramal, cuma diomongin doang, cuma disakiti doang sama kita, dia bisa masuk. Pak, Bu, makanya jadilah orang yang lebih baik disakiti daripada penyakit, lebih baik dari orang yang diomongin daripada orang yang ngomong, lebih baik dari orang yang difitnah daripada orang yang memfitnah. Tidak aja ngomong sedikit ya mereka gibah atau gimana, ngomongin orang ibu jual kering, dia beli sabun 2.000 2 jam kering, suami itu ngomongin semuanya ini menjaga anggota badan dari perbuatan keji dan krimin. Tangan kita jaga, jangan main pegang kalau bukan pegangannya, ya. Jangan main cabut kalau main cabut. Semuanya teman-teman, itu suci tingkat kedua adalah membersihkan anggota badan dari perbuatan jahat, dosa dan krimin.
suci tingkatan ketiga harus kita lakukan dan kita lakukan. Kata Imam Ghazali, yang ketiga adalah tathhirul qalbi anil akhlaqil madhmumati wal radha'il mamqutah. Membersihkan hati, masuk dalam, membersihkan hati anil akhlaqil madhmumati, dari akhlak-akhlak tercela, wal radha'il mamqutah, dan bisikan hati yang mengarah kepada dosa. Banyak zaman sekarang mengkhawatirkan zaman sekarang ini, di mana akhir zaman ini kita dituntun dan diarahkan oleh dunia zaman sekarang untuk melihat kemasan, betul nggak? Yang padahal tiap orang kita diberi pelajaran. Tidak setiap kali kumpulan istri isinya biskuit, kadang-kadang isinya Dina. Gudang garam pun isinya bukan garam, tapi rokok. Ini akhir zaman yang mengkhawatirkan. Maka kita jangan pernah hanya memandang luaran, karena zaman sekarang banyak orang yang luarannya kayak dia, saya kayak dia kan. Bapak nggak tahu kalau saya kayak gitu, betul nggak? Di Bandung di sini orang mau taruh ya, tahu-tahu saya kalau orang di sana. Kita itu dilatih sama Allah untuk tidak hanya melihat dengan kedua pandangan mata. Allah berikan buah durian, luarnya cucukan atau cucukan, berduri, serangnya, coba aja kalau pasar berbosok yang bukan. Tapi isinya ulang. Allah pun menjabarkan buah dodol, luarnya mulus, dalamnya sebutan. Artinya Allah memberikan kepada kita pelajaran. Kita jangan hanya melihat cangkang dan kemasan. Sekarang nikmat dukun sama kiai pun gabet, artis sama kiai pun gabet. Bahkan anehnya orang kita bicara sama artis yang baru kemarin masuk baru sama kiai yang dia mereka cari kembali tidak benar, ya? Kayak gitu. Karena pandangan kita dulu, hati-hati yang padahal kebenaran inti yang Allah lihat. Kata Allah, sisakan di dalam hatimu untuk aku mencurahkan rahmat, yaitu hati. Kalau hatinya baik, luarnya baik, kelakuannya baik. Jangan lihat tampangnya. Sebab zaman sekarang mah luar biasa. Apalagi makin akhir, Pak. Makin akhir itu berkurang. Karena kata Nabi saya yang paling diri, kata Nabi yang paling saya beri, saya suka mikir apakah saya termasuk di dalamnya. Kata Nabi, wasyarrun nasi bina ini ta'ala sama ya Allah. Kata Nabi, saya di zaman ala ummati, bakal datang satu zaman kepada umatku, la yabqa minal islami illa ismu, tidak akan tersisa dari agama Islam kecuali KTP-nya saja, namanya saja. Namanya apa? Islam namanya. Tapi apapun kata sholat, kata puasa, kata sedekah, zakat, semua ada di dalam. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Layar minal Islam ila ismu, agamanya Islam, cuman perilakunya tidak Islam. Bisa menarik. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu, tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya saja yang bisa dibaca saja. Ini mudah-mudahan dari kita yang baca Quran luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab banyak yang bisa banyak baca Quran sekarang, banyak Al-Quran pun melaknatnya, betul nggak? Waspada. Tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya saja, bahkan
Soalnya kalau pesantren itu meski anak kita nanti dilihat dari kiai juga, kalau dia pesantren bisa ngaji dikit, bisa kirim doa buat kita. Jadi pesantren itu bukan anak yang jadi kiai, bukan. Saat jadi kiai yang tidak mau paham Gusti, saya juga bercita-cita di tentara. Ternyata Allah mengajarkan jadi sana. Musuh biar mengerti, ya, jadi lagi. Pesantren, jangan mewah aja. Bukan ada orang pesantren yang sudah nggak sholat, ada dari telok, orang punya orang berada. Datang, anak sekarang kan gampang ibunya. Kalau dibantu sama orang tua, anak itu gampang bikin akal-akal. Soalnya tidak bisa semua dengan itu. Anak pesantren, anaknya Jawa, orang merdeka, Jawa Banten, anak Jawa Jaya, pesantren kayak gitu, di Makalati, pesantren yang pesantren pulau Usir kemudian, bapak antar pesantrennya nggak mau bapak izin, lalu kalau bapak Jawa ngajar Jawa, bapak yang punya anak bisa ngaji. Berapa tahun yang ada dari kita sama anak-anak cerai ngaji, dapat seminggu balik lagi. Kata anaknya, kata bapaknya, cek kenapa kok belum lagi berdua seminggu sampai? Kata Pak, kirain habis. Nggak mau sama dia apa? Mau habis berapapun kau pesantren biayanya tidak masalah. Yang penting kau berusaha. Jadi itu Pak, kalau kan didik anak pesantren jangan itu biaya. Sebab mendidik anak perintahnya Gusti Allah. Kalau Allah yang merintah, Allah yang tanggung jawab. Udah, jadi masalah tanpa habis biaya. Cuma apa pengen dengar rekamannya. Wah, kenapa nggak bisa? Namanya malah gitu. Sudah. Suaramu bagus, iya Pak, tenang aja. Tidak jadi masalah yang biar seberapa pun, yang penting gajinya. Dengar Pak, dibaca lagi sama dia. Wa idza yani wasafani dibaca sama anaknya. Wa idza yani Jadi tingkatan ketiga, tathirul qalbi anil akhlaqil mazmumati wa radha'il mamqutah, membersihkan hati dari akhlak-akhlak jelek, akhlak-akhlak mazmumah wa radha'il mamqutah, dan gerentas hati, bisikan hati yang mengarah kepada dosa. Pak, susah urusan hati itu. Hati mati tidak ketutup sorban sama peci, betul nggak? Kadang bersorbannya gede, cuma nggak bisa sampai ke tanah. Tapi banyak pula yang hatinya busuk. Limasul anbiya wa qulubuhum qulubul khanasir. Mereka berpakaian seperti nabi,
saya mau beli mobil mati di rumah sakit. Iyyakumul hasanah fa innal hasanah ya'muru hasanat kama ta'muru narul hatab kata lagi. Hei, waspada hasud. Hasud itu tidak menerima Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Likulli dzi nikmatin mahsud. Hasud itu bisa membakar, bisa menghabiskan amal ibadah kita seperti menghabiskannya api kepada kayu yang kering. Haji habis, puasa habis, sholat habis, dikarenakan kita punya sifat iri dan atau susah bener. Udah mah kita nggak boleh hasud, kita juga nggak boleh syirik, ya? Nggak boleh takabur juga. Mari kita takabur kerja, ya. Kalau nggak buat, pokoknya kalau nggak buat nggak bakal dapet. Buat, kita takabur. Ada buahnya dalam hati kita. Kalau bahasa Indonesia ada akunya, sifat keakuan kita. Ujung, banyak lagi mana? Ujung, mentang-mentang ke sholat malam, mentang-mentang tukang ngaji, mentang-mentang tukang zikir, mentang-mentang tukang puasa, mentang-mentang tukang sholawatan, mandang orang dengan pandangan picik sebelah mata, itu ujung. Jangan sembarang parah lagi. Setiap amal ibadah diupload di grup WA. Selfie. Alhamdulillah hari ini puasa saya beres. Alhamdulillah pengajian beres. Dakwah tujuannya semata dakwah. Iya kalau kita sudah terbebas daripada dia. Betul nggak? Jamin dulu dirimu tidak lihat, baru kau katakan kepada orang untuk mengajak, mempertontonkan anugerah. Bukan orang tahu nggak di orang yang mantap, dunia, kalau yang mantap apa kau semacam selfie, bahasa dari Mekah pak, sampai ke Mekah buahnya di Mekahnya lagi mencalaman gitu, kalau ini Mekah. Dia membersihkan hati dari akhlak-akhlak tercela dan dosa dan gerak hati yang mengajak kepada dosa. 3 tingkatan susun. Setelah 3 tersebut belum sampai sama Allah, belum, kata Imam Ghazali. Karena suci yang terakhir adalah tathhirus sirri wa huwa tathhirul anbiya wal mursalin. Membersihkan sir. Nah ini nggak bisa diterangin. Namanya sir nggak bisa terangin urusan Gusti Allah. Yang penting tugas kita membersih anggota badan dari najis. Yang kedua bersih anggota badan dari perbuatan kriminal dan jahat. Ketiga membersihkan hati dari akhlak tercela. Baru Allah nanti akan bimbing kita tathhirus sirri, membersihkan sir kita. Ini nggak bisa diterangin. Itu semua namanya taholi. Sebelum menghadap Allah, Nabi pun dibelah dulu, dibersihkan dulu. Itu namanya taholi, mengosongkan diri, membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan jelek, baik zahir maupun batin. Barulah setelah kita beres taholi, naik tingkatan lagi ke tahalim, hiasi diri dengan perbuatan-perbuatan terpuji, sabar, ridho, ikhlas, kasih sayang kepada sesama. Baru setelah kita tahalim menghiasi diri dengan perbuatan terpuji, kita akan tahalim. Tahalim itu naik, frekuensi kita berganti dari frekuensi manusia biasa menuju frekuensi para malaikat. Naik langsung. Nanti di sana
kantor ada Allah, di luar ada Allah, di masjid ada Allah, di kerjaan pun ada Allah. Ini yang susah dalam negara. Semua itu kalau koruptor mau siapapun datang ke masjid pakai kalau pegang tas pulang dari masjid dia ke pasar ngurangin timbangan, ngurangin takeran nipu orang karena dia tidak sampai kepada tingkatan sesuci ini. Nah di masyarakat itu Rasul dibersihkan dulu, baru Rasul mendapatkan sholat, perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ingin mendapatkan makna daripada as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kita sholat harus dari luar sampai ke dalam, dari luar sampai ke mana? Bersucinya bersama dari luar sampai ke dalam, jangan hanya di luar. Ini hikmah. Nah bentar lagi kita masuk bulan suci. Mudah-mudahan kita masuk ke bulan suci sudah siap-siap dengan persiapan khair dan batin. Pak, sedikit Pak. Jelas benar siap. Ini Pak, bayar apa di Ramadan sekarang ya? Ramadan hari ini besok, kita jangan mikirin luar, jangan mikirin luar. Kita mikirin Ramadan ini masuk ke dalam, datang Ramadan kita. Hanya tinggal beberapa hari lagi kita niatin sama Allah, mudah-mudahan Allah menerima puasa Ramadan kita ingin Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu. Itu yang dipikirkan. Jangan mikirin yang lain. Bukan lagi ada musik baju. Jangan. Kalau mau beli sekarang, sekarang kenapa sekarang? Kalau itu mahal. Kalau beli sekarang, kalau sekarang boleh kita bersenang-senang. Kalau sekarang itu artinya bersenang. Karena dari jelas manfaatnya bidul Ramadan haramallahu jasadahu alal minor. Siapa orang yang senang bergembira dengan datangnya bulan puasa, maka Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Jadi bukan lebaran yang sekarang lebaran makhluknya bapak orang Islam itu nangis semuanya karena ditinggal bulan suci, bulan maghfirah. Kita dapat balik ya, puasa ada, tarawih ada, lebaran paling dulu ya. Tarawih buat kita dapat pilihan cepat ya. Ya kita merasa lagi gitu ya. Kelasnya kita merasa bersyukur. Orang Indonesia kita jadi belum berpuasa, bingung semua. Terus begitu sholat di musim haram, di sana masih mau sholat apa? Niatnya sama kita, Ramadan ini ingin diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mikirin lebar. Pokoknya bodo amat lebaran, mau beli baju syukur dan juga nggak jadi masalah. Dan sama ibunya. Pokoknya bapak tahun ini pengen diterima sama ibu, jangan ngomong mulu. Pak, nanti kita mau pulang semua. Beda. 3 orang juga nih sebelum puasa dengan 3 orang yang memang puasanya kalau terima. Masuk bulan Ramadan, dia puasanya tidak bakal terima. Tiga. Pertama, anak yang durhaka sama orang tua. Anak durhaka sama orang tua, dia tidak akan terima puasanya. Makanya sebelum Ramadan ini, sebelum puasa ini, bapak minta maaf sama orang tua. Orang tua itu orang ada ziarahin, jangan langsung terlalu. Yang keduanya istri, sama suami.
sama istri ini harus berdoa. Itu harus itu merasa orang doang. Dari si ibu itu kalau orang kata coba kita sama orangnya. Yang ketiganya, kalau kita sama tetangga, sama saudara masih belum Islam, masih belum musuh-musuh, ketiga kita lakuin sebelum masih belum puas. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambut Ramadan ini dengan bergembira. Mudah-mudahan meski kalimatnya perek ngaji, ini dalam rangka berbahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan niatkan sama kita, tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Anggap ini Ramadan yang luar biasa bagi kita, yang kita tidak boleh melewatkan dengan sia-sia. Apalagi yang umur 70 ke atas, yang sebenarnya nongkrong, ya banyak ikhtiar. Kami masih hanya itu barangkali saya sampaikan karena ada yang lebih dari saya semuanya dengarkan dengan sesama agar sampaikan bisa bahwa dalam kehidupan sehari-hari saya jauh-jauh dari atas itu mohon maaf anda kata perkataan saya apa yang saya sampaikan keliru dan salah itu jelas keluar dari saya.